Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wulandari dengan NIM A251222022, kelas C Program Studi Pendidikan Kimia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kimia fisik mengenai kesetimbangan kimia. Oke, langsung saja. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan penguraian zat bereaksi. Jadi, V1 atau V produk harus sama dengan V pereaktan dalam penguraiannya. Reaksi kesetimbangan sering disebut reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik yang ditandai arah panah bolak-balik. Kemudian jenis-jenis kesetimbangan reaksi. Yang pertama itu kesetimbangan homogen, yaitu sistem keseimbangan di mana semua zat memiliki fasa yang sama. Jadi memiliki satu macam wujud, misalnya solid saja, liquid saja, atau gas saja. Dari reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas bereaksi menjadi 2SO3 gas. Dapat dilihat dari zat tersebut memiliki fasa yang sama, yaitu fasa gas. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu sistem keseimbangan yang komponennya lebih dari satu fasa. Jadi pada satu reaksi terdapat beberapa wujud zat. Dari reaksi H2O gas ditambah C solid bereaksi menjadi H2 gas ditambah CO2 gas. Dari reaksi tersebut terdapat dua fasa yang berbeda, yaitu fasa gas dan solid. Kemudian grafik kesetimbangan. Contohnya A ditambah B menjadi C ditambah D pada konsentrasi terhadap waktu. Pada grafik pertama, apabila nilai reaktan lebih besar daripada nilai produk, maka grafik tidak akan mendekati produk dan akan berjalan sejajar. Itu mengakibatkan nilai produk menjadi lebih kecil. Kemudian pada grafik kedua, apabila nilai reaktan sama dengan nilai produk, maka grafiknya akan saling mendekati dan menyeimbangkan. Kemudian pada grafik ketiga, apabila nilai produk lebih besar daripada reaktan, maka grafik produk akan memotong reaktan dan produk yang dihasilkan menjadi besar. Selanjutnya, ketetapan kesetimbangan konsentrasi Kc. Contoh seperti rumus berikut. Cara untuk mencari Kc dengan cara melakukan perbandingan antara produk dan reaktan, kemudian dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, di mana A tersebut merupakan konsentrasi atau molaritas zat A pada kesetimbangan, sedangkan M, N, P, dan Q merupakan koefisien reaksi. Kc hanya berlaku untuk wujud akuas dan gas. Kc ini dipengaruhi oleh suhu, tidak tergantung pada molaritas awal. Kc dapat dijumlahkan, dibalik, dan juga dikali. Kemudian kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Tekanan kesetimbangan ini menggunakan rumus gas ideal, yaitu PV-nRT, di mana untuk mencari tekanan masing-masing gas menggunakan rumus Px sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali tekanan total. Contoh reaksi sebagai berikut. Cara mencari Kp sama dengan mencari Kc pada slide sebelumnya, yaitu dengan perbandingan produk dibagi dengan reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Namun dalam mencari Kp ini terdapat Pa yang artinya tekanan parsial gas A, dan Kp ini hanya berlaku untuk wujud gas. Kemudian hubungan Kp dan Kc dapat dituangkan dengan rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N merupakan jumlah koefisien ruas kanan dikurang koefisien ruas kiri. Rumus ini hanya berlaku untuk wujud gas. Langsung saja pada contoh soal. Dalam satu bejana yang bervolume 1 liter, 4 mol gas NO membentuk kesetimbangan 2NO2 gas bereaksi menjadi 2NO2 gas ditambah O2. Dalam keadaan kesetimbangan, pada suhu tetap terbentuk 1 mol O2. Tetapan kesetimbangan Kc adalah, langsung saja pada pembahasan. Langkah pertama yaitu menuliskan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian pakai awal, reaksi, dan juga kesetimbangan. Lalu ingat bahwa volumenya adalah 1 liter.
Karena konsentrasi Kc adalah molaritas, maka mol dibagi dengan volume. Karena volumenya 1 liter, maka 2NO dan O2 dibagi masing-masing dengan 1, maka hasilnya tetap. Kemudian mula-mula terdapat 4 mol gas 2NO. Lalu pada keadaan kesetimbangan ternyata terbentuk 1 mol O2. Jadi sisa O2 dituliskan 1 mol, lalu 1 mol pada O2 dinaikkan pada reaksi karena tidak terdapat nilai pada awal mula-mula. Perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Jika pada O2 1, maka pada 2NO2 gas dan 2NO2 gas adalah 2. Untuk reaktan berkurang dan untuk produk bertambah. Karena pada produk tidak ada awal, maka 2 dan 1 diturunkan ke setimbang. Untuk 2NO2 menjadi 4 dikurang 2 menghasilkan sisa 2. Ingat bahwa menghitung Kc menggunakan molaritas, yaitu mol per volume. Berhubung volumenya 1, maka hasilnya tetap. Langsung saja pada rumus, menghitung Kc sama dengan konsentrasi dari NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1 dibagi konsentrasi dari 2NO2 pangkat 2. Langsung saja NO-nya 2 dipangkat 2 dikali dengan O2 yaitu 1 dipangkat 1 dibagi NO2 adalah 2 pangkat 2, maka mendapatkan hasil yaitu 1.